Kalau kita bilang kepunahan, biasanya yang terpikir adalah dinosaurus yang hilang karena asteroid raksasa dan tersapu dari muka bumi. Gak terpikir kalau mungkin kita sendiri akan hilang dalam waktu dekat. Tapi kita lupa kalau planet kita telah menyaksikan bukan cuma satu kepunahan dalam 0,5 miliar tahun terakhir. Dan kita mungkin mendekati kepunahan ke-6, di mana salah satu spesies yang mungkin akan lenyap adalah manusia. Kepunahan massal pertama terjadi sekitar 440 juta tahun lalu di periode Ordovisium. Saat itu, sebagian besar kehidupan berkembang di laut dan di sepanjang garis pantai. Keanekaragaman hayati bagus sekali saat itu, ada ribuan spesies yang berbeda. Trilobita, kalajengking laut, dan segala macam moluska dan bahkan ikan dengan tampilan aneh, apapun itu, ada di era Ordovisium. Tapi saat itu, suhu di planet kita mulai turun, zona iklim hangat secara keseluruhan menjadi makin dingin, sampai lautan tertutup lembaran es tebal. Kebanyakan spesies laut nggak siap menghadapi perubahan mendadak kayak gitu. Bayangin seekor trilobita yang dengan tenang merayap di dasar lautan dan tiba-tiba menabrak gletser. Ini seperti kamu yang sepanjang hidupmu tinggal di villa tepi laut, lalu suatu hari kamu berada di iglo. Peristiwa ini disebut glasiasi Ordovisium yang menyebabkan kepunahan massal di era Ordovisium akhir. Lebih dari 60% dari semua spesies yang hidup dalam periode itu lenyap, yang tertinggal cuma fosil-fosil kuno yang akan ditemukan para ahli paleontologi ratusan juta tahun kemudian. Tak seorang pun tahu pasti apa penyebab penurunan suhu saat itu. Teori utama adalah kadar CO2 di atmosfer yang turun tajam, ini bikin dingin seluruh permukaan bumi, tapi alasan penurunan suhu semacam itu masih diperdebatkan. Namun, itu bukan kepunahan massal terburuk dalam sejarah planet kita. Meskipun lebih dari setengah makhluk hidup tersapu, keanekaragaman di bumi pulih dengan sendirinya dalam 5 juta tahun berikutnya. Kehidupan terus berlanjut sampai terjadi bencana lain. Dalam rentang 20-25 juta tahun, dari sekitar 375-350 juta tahun lalu, beberapa kepunahan terjadi. Kepunahan itu seperti getaran yang merusak banyak spesies laut. Arthropoda seperti kalajengking dan tungau, berbagai jenis ikan termasuk hiu, semuanya mengalami penurunan. Totalnya ada lebih dari 75% makhluk hidup lenyap saat itu, terutama yang ada di laut. Alasan kejadian semacam itu bahkan lebih nggak jelas lagi dibanding kepunahan massal era Ordovisium akhir. Sebagian besar ilmuwan saat ini percaya bahwa gelombang kepunahan itu disebabkan oleh perubahan ketinggian air laut dan kurangnya oksigen di lautan. Banyak tumbuhan dengan cepat pindah ke daratan dan beradaptasi terhadap kehidupan di luar air. Dan karena tumbuhan adalah sumber utama oksigen di lautan, semua ikan dan kalajengking laut mengalami kejutan yang sangat nggak enak. Ledakan pertumbuhan vegetasi di darat juga menghilangkan banyak CO2 di atmosfer serta memperkaya atmosfer dengan oksigen. Ini bikin penurunan suhu tiba-tiba lagi, dan meskipun nggak diikuti zaman es baru, banyak hewan darat nggak mampu beradaptasi dengan kondisi baru itu. Ironisnya, sebagian besar dari mereka baru saja merayap keluar dari laut ke darat untuk mencari lingkungan yang lebih baik. Tapi ini baru gelombang kepunahan pertama ya. Alasan terjadinya gelombang kedua beberapa juta tahun kemudian masih belum diketahui. Ilmuwan memperkirakan mungkin telah terjadi letusan gunung berapi massal atau bahkan tabrakan meteor, tapi itu baru hipotesis. Lalu, 100 juta tahun lagi berlalu tanpa banyak masalah. Spesies jatuh dan bangun, berevolusi dan menghilang, tapi siklus kehidupan berlanjut. Sampai sekitar 250 juta tahun lalu ketika kepunahan massal ketiga terjadi. Ini muncul dalam periode Permium, periode terakhir dari era Paleozoikum. Dan bencana ini begitu besar hingga sangat mungkin menjadi kepunahan massal terakhir di planet kita. Ilmuwan masih belum yakin apa penyebab begitu banyak spesies hilang. Tapi faktanya sekitar 96% dari semua makhluk hidup di dunia hilang. Satu teori bilang gunung-gunung berapi menjadi terlalu aktif. Gunung-gunung ini melontarkan jutaan ton metana dan basal memasuki atmosfer.
Hantaman asteroid mungkin telah menambah kerusakan juga. Langit benar-benar tertutup awan abu kelam, protomamalia dan reptil berusaha sembunyi darinya, tapi awan abu ada di mana-mana. Mustahil seolah ingin bersembunyi dari udara itu sendiri. Penyebab lain mungkin mikroba yang suka lingkungan yang kaya metana. Mikroba ini bisa saja menyebar di laut dan benar-benar memusnahkan sisa bentuk kehidupan di sana. Tapi apapun alasannya, kepunahan massal Permium adalah yang paling masif dan paling merusak dari 5 besar kepunahan massal. Semua kehidupan di planet kita bisa saja terhenti di saat dan di tempat itu juga. Tapi 4% yang bertahan akhirnya menyebar di seluruh bumi dan memulai era baru. Yeay! Kali ini mereka menjalani kehidupan tenang cuma selama 50 juta tahun, kemudian duar! Kepunahan massal besar keempat menghantam. Tapi kepunahan ini berbeda, dia pelan-pelan merayap ke seluruh planet selama 18 juta tahun terakhir periode Trias. Kepunahan ini terjadi dalam banyak gelombang pendek hingga menyapu beberapa spesies sekali tempo. Sedikit perubahan iklim di sini, penurunan suhu mendadak di sana, dan hewan-hewan serta ikan yang sangat terganggu di sekitar. Alasan utamanya sekali lagi aktivitas vulkanik saat itu, gunung-gunung berapi mulai memuntahkan abu dan gas sekali lagi hingga menurunkan kadar oksigen dan mencekik kehidupan. Wah, itu sulit. Berbagai gas dan bahan lain yang terlontar dari mulut gunung berapi mengubah iklim bumi lagi. Ketinggian air laut meningkat karenanya dan beberapa peneliti bahkan percaya kalau kadar pH juga berubah. Itu berarti makhluk laut yang biasa berenang-renang dengan damai dalam air yang lebih basah tiba-tiba harus mencoba bertahan di air yang asam. Tapi selain menyebabkan ledakan kepunahan, perubahan ini juga memunculkan era dinosaurus. Era ini tentunya nggak langsung dimulai, beberapa spesies berevolusi dan pelan-pelan tumbuh menjadi hewan-hewan perkasa yang sudah begitu banyak kita dengar. Kepunahan mereka adalah yang terakhir dari 5 besar kepunahan dan tentu ini yang paling terkenal. Sekitar 65 juta tahun lalu, ketika dinosaurus masih menguasai darat dan laut, asteroid raksasa dari ruang angkasa menghantam bumi. Benturan itu begitu kuat hingga meninggalkan kawah raksasa di semenanjung Yucatan dan ledakan itu melontarkan miliaran ton puing-puing ke udara. Dinosaurus yang hidup jauh dari zona benturan mendongak dan melihat awan-awan hitam yang bergolak menghalangi matahari. Awan itu bertahan selama bertahun-tahun, menurunkan suhu dengan drastis. Di samping hawa dingin yang mengikuti, asteroid itu menghantam batuan karbonat yang mengandung bahan yang mudah terbakar. Bahan-bahan kimia itu bersenyawa di udara dan menghasilkan asam belerang. Dan asam itu jatuh dalam bentuk hujan, mengubah pH air laut. Makhluk-makhluk air yang sekali lagi terbiasa dengan perairan agak basah ini bilang, yang bener aja, tapi itu nggak membantu. Perubahan itu mendadak dan parah, sekitar 75% dari semua hewan dan tumbuhan punah dalam hitungan tahun karena nggak bisa bertahan dalam kondisi baru yang keras di planet ini. Tapi sebagian bertahan, banyak di antaranya berupa reptil seperti buaya dan kura-kura yang berhasil bertahan bahkan sampai hari ini dengan tampilan yang hampir sama dengan di masa dinosaurus. Yang lain adalah mamalia yang telah hidup dalam bayang-bayang dinosaurus yang perkasa dan bersembunyi darinya di sudut-sudut gelap. Tapi saat ini, setelah hewan-hewan raksasa ini tiada, mereka berkembang membawa era Cenozoikum yang bertahan sampai hari ini. Dan kita mungkin akan menyaksikan kepunahan massal besar ke-6. Menurut ilmuwan, dengan evolusi manusia, berbagai tumbuhan dan hewan telah hilang dari muka planet kita dan gak akan pernah kembali lagi. Bagusnya kepunahan massal selalu terjadi dalam rentang waktu beberapa juta tahun, jadi mungkin kita masih punya waktu untuk mengenali, bersiap-siap, dan menggagalkannya. Gimana menurutmu? Apa itu harus?